Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kursor dalam database. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bernadette Dimitri Regar dengan NIM 2205551088. Berasal dari kelas Teknologi Basis Data dari kelas C. Baik, jadi sebelum saya masuk ke contoh pembuatan kursor, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa kursor dalam database. Kursor adalah suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri lebih dari satu row atau record. Kursor bisa diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Selain itu, kursor memiliki dua jenis, yaitu kursor eksplisit dan kursor implisit. Kursor implisit adalah kursor yang tidak perlu dideklarasikan pada bagian declaration. Sedangkan kursor eksplisit adalah kursor yang harus dideklarasikan di bagian declaration. Baik, untuk pembuatan kursor ini saya akan menggunakan command prompt. Sebelum itu saya akan change directory dulu. Saya akan masuk change directory ke XM, lalu change directory ke MySQL. Setelah itu saya akan masuk ke bin. Lalu saya akan login ke MariaDB dengan MySQL strip view root. Baik, sekarang saya sudah masuk. Setelah itu saya akan menampilkan terlebih dahulu database yang ada. Nah, untuk pembuatan kursor ini saya akan menggunakan database yang sudah saya buat pada dua video sebelumnya untuk pembuatan store prosedur dan trigger. Saya akan menggunakan database Indomaret. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan database Indomaret, namun bisa terlihat bahwa sebelumnya saya belum menggunakan database Indomaret, jadi saya menggunakan use DB Indomaret dan bisa terlihat bahwa database sudah terganti. Baik, sebelum itu saya akan memperlihatkan beberapa tabel yang ada dalam database ini. Baik, sudah terlihat bahwa ada banyak tabel dalam database ini, namun pada pembuatan kursor ini saya hanya akan menggunakan beberapa tabel, yaitu tabel barang, tabel pelanggan, dan tabel transaksi. Selain itu, saya juga akan membuat tabel baru yang akan digunakan dalam pembuatan kursor, yaitu tabel detail penjualan. Baik, sebelum itu saya akan memperlihatkan terlebih dahulu menampilkan tabel-tabel yang akan saya gunakan beserta dengan data-datanya. Bisa terlihat di sini saya sudah menampilkan tabel barang. Setelah itu saya akan menampilkan tabel pelanggan. Setelah itu saya juga akan menampilkan tabel transaksi. Sudah terlihat bahwa terdapat 3 tabel yang sudah saya buat beserta dengan saya sudah memasukkan data-datanya dalam video sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan membuat tabel detail penjualan. Dalam tabel detail penjualan ini terdapat kolom ID detail yang akan menjadi primary key beserta juga akan bersifat auto increment atau akan terus bertambah. Namun dalam penulisan kode ini saya memiliki kesalahan yang mana saya kekurangan dalam menuliskan tipe datanya, maka saya akan menulis ulang tipe datanya. Baik, jadi untuk yang pertama kolom yang ada dalam tabel detail penjualan itu adalah ID detail dengan tipe data integer. Setelah itu akan terdapat ID barang dengan tipe data big integer, yang mana ini merupakan foreign key dari tabel barang. Setelah itu saya akan juga membuat kolom nama barang dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Setelah itu jumlah yang terjual dengan tipe data integer, dan juga banyak transaksi dengan tipe data integer, dan yang terakhir adalah pemasukan dengan data integer. Baik, sudah dapat terlihat bahwa tabel detail penjualan telah berhasil dibuat. Baik, selanjutnya saya akan mengubah terlebih dahulu delimiternya. Mengapa demikian? Karena perlu diketahui bahwa kursor merupakan store prosedur.
Oleh karena itu kita harus mengubah terlebih dahulu delimiternya. Nah, bisa terlihat sebelumnya saya akan membuat sebuah prosedur terlebih dahulu yang akan membantu kursor. Nah, prosedur ini akan saya namakan total pemasukan, yang mana prosedur ini digunakan untuk menghitung pemasukan dari tabel detail penjualan. Dalam prosedur ini terdapat ID barang yang akan menjadi input. Setelah itu akan ada output yang berupa pemasukan banyak dan kuantiti yang bertipe data integer. Baik, setelah itu saya akan mengeset terlebih dahulu pemasukan, yang mana saya menggunakan select sum, yang mana select sum ini berarti saya akan menampilkan hasil penjumlahan dalam kolom total harga dari tabel transaksi yang mana kondisinya ID barang itu sama dengan ID BRG sesuai dengan variabel pada prosedur ini. Untuk kondisi ini akan saya terapkan ke set banyak dan juga set quantity yang akan saya buat selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membuat set banyak. Saya akan men-setting banyak, yaitu untuk dengan select count, yang mana saya akan menampilkan banyaknya data dalam kolom ID transaksi dari tabel transaksi yang mana kondisinya sama seperti set pemasukan. Baik, selanjutnya saya juga akan men-set quantity dengan select sum, yang mana juga akan menampilkan hasil penjumlahan dalam tabel transaksi yang mana terdapat jumlah barang, yang mana dari tabel transaksi yang dengan kondisinya sama seperti pemasukan dan juga barang. Baik, setelah itu saya akan end prosedur ini. Bisa terlihat bahwa prosedur total pemasukan sudah berhasil dibuat. Baik, selanjutnya kita akan membuat kursor, yang mana cara pembuatannya sama dengan sort prosedur. Karena seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa kursor merupakan sort prosedur. Pada kursor yang akan saya buat ini, saya akan mendeklarasikan terlebih dahulu variabel seperti ID dengan tipe data integer, lalu saya akan mendeklarasikan variabel name dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Setelah itu saya juga akan mendeklarasikan variabel dan, yang mana variabel ini akan saya gunakan untuk menjadi tanda dalam mengakhiri sebuah perulangan dari kursor. Saya akan men-setting variabel dan ini dengan default 0. Selanjutnya, setelah saya mendeklarasikan seluruh variabel, saya akan mendeklarasikan kursor dengan saya akan menamakan kurs detail. Baik, selanjutnya akan ditampilkan ID barang dan nama barang dari tabel barang, yang mana akan diurutkan berdasarkan ID barang. Setelah itu saya juga akan mendeklarasikan yaitu declare continuous handler for SQL state, yang mana deklarasi ini digunakan untuk penanganan error saat menggunakan kursor yang akan menentukan tindakan yang akan diambil jika baris berikutnya tidak ditemukan. Jadi jika tidak ditemukan lagi barisnya, maka dan akan diset menjadi 1 seperti yang sudah saya tuliskan. Setelah itu akan truncate table detail penjualan, yang artinya saya akan mengosongkan tabel detail penjualan. Selanjutnya saya akan membuka terlebih dahulu dengan mengetikkan open nama kursor, yaitu adalah kurs detail. Lalu saya akan membuat perulangan while, yang mana jika not done maka akan dilakukan fetch
fetch kursor. Sebelumnya fetch sendiri adalah perintah untuk mengambil data dari kursor dan ditransfer ke variabel penampung. Seperti jika dilihat pada saya akan fetch kursor detail yang mana akan saya masukkan, saya transfer ke variabel ID dan name. Lalu saya akan membuat perulangan if not done yang mana maka akan memanggil store procedure yang sudah tadi saya buat dengan variabel ID, lalu add pemasukan, add banyak, dan add quantity. Nah, di sini add itu berarti mengartikan bahwa variabel global jadi add sendiri itu mengartikan bahwa variabel itu variabel global sehingga bisa diakses dimanapun. Selanjutnya, saya juga akan mengeset variabel pemasukan yang mana jika kosong, maka akan diset menjadi sama dengan 0. Begitu juga dengan variabel banyak dan juga quantity. Baik, di sini saya terjadi kesalahan dalam penulisan, yang mana sebelum variabel add banyak, saya terjadi kesalahan typo, yaitu saya malah menuliskan ID saja. Jadi saya langsung meng-end create procedure ini. Namun saya akan tulis ulang kembali cara pembuatan prosedur cara pembuatan kursor detail penjualan ini. Baik, selanjutnya saya akan mengeset variabel banyak dan juga quantity sama seperti saya mengeset variabel pemasukan. Baik, setelah saya mengeset variabel pemasukan banyak dan quantity, selanjutnya saya nilai-nilai yang ada di variabel saya akan masukkan ke tabel detail penjualan, yang mana dengan kolom ID barang, lalu nama barang, setelah itu ada kolom jumlah terjual, lalu banyak transaksi, dan yang terakhir adalah pemasukan, yang mana nanti akan memiliki nilai sesuai dengan variabel ID, name, add quantity, lalu add banyak, dan add pemasukan. Baik, sekarang saya akan mengakhiri perulangan if dan juga perulangan while. Lalu saya akan menutup kursor dengan close nama kursor, yang mana artinya apabila operasi yang membutuhkan kursor telah ditentukan, maka saya akan menutup kursor ini. Setelah itu bisa terlihat bahwa kursor ini sudah prosedur ini yang terdapat kursor sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan mengembalikan delimiter menjadi semikolon. Baik, selanjutnya saya akan mengecek apakah kursor sudah bisa digunakan atau belum dengan pertama-tama saya akan menampilkan dulu tabel-tabel beserta dengan datanya. Yang pertama, saya telah menampilkan tabel pelanggan, lalu saya akan menampilkan tabel barang, lalu saya akan menampilkan tabel transaksi. Setelah itu saya akan menampilkan tabel detail penjualan.
Baik, dapat terlihat bahwa pada tabel detail penjualan ini belum terisi apa-apa atau masih kosong. Maka dari itu saya akan memanggil memanggil prosedur yang terdapat kursor, yaitu detail penjualan. Baik, sudah terlihat bahwa terdapat 5 row baris yang telah berhasil dibuat. Sekarang saya akan menampilkan tabel detail penjualan. Baik, berikut adalah hasil dari kursor yang telah saya buat, yang mana dimasukkan ke dalam tabel detail penjualan. Baik, selanjutnya saya akan mencoba lagi memasukkan data baru ke tabel transaksi agar saya bisa memastikan apakah kursor yang telah saya buat tadi bisa sudah bisa digunakan atau berfungsi dengan benar. Baik, saya akan memasukkan ID transaksi, ID pelanggan, ID barang, jumlah barang, dan juga total harga. Baik, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa ternyata saya memiliki kesalahan dalam perhitungan. Namun ini merupakan kesalahan karena saat penginputan data, yang mana saat nama barang New Green Tea yang jumlah terjualnya 5 itu memiliki total harga yang salah, yang mana seharusnya merupakan 60.000, namun saya menulisnya 75.000. Jadi total tersebut merupakan kesalahan dalam penginputan data pada tabel transaksi. Baik, sudah terlihat bahwa saya akan menginputkan data yang mana transaksi data yang pertama yaitu adalah membeli barang Indomie dengan jumlah barang 1 yang total harganya adalah 3.500. Lalu yang harga transaksi kedua yang akan saya masukkan baru adalah saya ingin memasukkan New Green Tea, namun karena sudah terdapat kesalahan dalam penginputan data, jadi biar tidak bingung, saya akan mengganti menjadi barang mogu-mogu, yang mana dengan jumlah barang yang terjual 2 dan total harga transaksinya itu adalah 14.000. Baik, sudah dapat terlihat bahwa data-data yang tadi saya baru masukkan sudah dapat berhasil masuk ke tabel transaksi. Selanjutnya saya akan memanggil prosedur detail penjualan, yang mana terdapat kursor. Lalu bisa terlihat bahwa prosedur ini berhasil dijalankan. Selanjutnya saya akan menampilkan tabel detail penjualan. Baik, di sini bisa terlihat bahwa dari jumlah terjual dan banyak transaksi dari Indomie dan mogu-mogu sudah berhasil terganti, dan juga dengan jumlah pemasukan yang sudah berhasil ditambahkan. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya berikan mengenai pembuatan kursor dalam database. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.